Maka siapapun yang selamat dari adab kubur dengan mendapatkan semua fasilitas itu, maka urusannya pada terminal-terminal berikutnya akan gampang. Kalau dari terminal awal dia sudah dijaga dari adab kubur. Urusannya ketika bangun dari kuburan, urusannya ketika dia dikumpulkan di padang akhirat, bagaimana dihisab itu menjadi lebih mudah kalau dari yang pertama itu sudah dimudahkan. Tapi siapapun yang dia tidak selamat dari adab kubur, maka urusan terminal-terminal berikutnya yang akan dia lewati akan menjadi lebih sulit dan menjadi lebih susah. Kalau terminal pertama saja dia belum selamat. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Husnul khotimah itu sebuah cita-cita. Puncak karir orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah bagaimana dia mendapatkan husnul khotimah. Puncak tertinggi, pencapaian dan puncak keinginan tertinggi seorang yang beriman kepada Allah itu bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita mengharapkan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan. Kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Dan semoga senantiasa kita mampu mengambil faedah dan iktibar dalam setiap irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita hari ini masih disehatkan oleh Allah, masih dipanjangkan umurnya oleh Allah pada perjalanan kita menuju kepada Allah. Karena konsep kehidupan orang yang beriman itu rihlatun ilallah. Konsep kehidupan orang beriman itu perjalanan dia menuju kepada Allah. Dan kita masih disehatkan walaupun umur kita sudah tidak lagi muda. Uban sudah menghiasi rambut-rambut kita, keriput sudah ada pada kulit yang tidak bisa kita sembunyikan. Dan ini Allah berikan kondisi dan panjangnya umur. Sekali lagi supaya kita mampu mempersiapkan diri kita, mampu mempersiapkan hati kita kembali kepada Allah sebelum kembalinya jasad dan fisik kita. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapati kabar dari salah satu circle keluarga dakwah Syamilah yang datang ke kantor kami di kantor dakwah. Beliau bercerita tentang sepupunya, baru berusia 20 tahun, hafal sekitar 6 juz, pada satu waktu pulang ke rumah tiba-tiba pingsan. Lalu langsung koma selama hampir 1 bulan. Tidak bereaksi, terkapar lemah di atas tempat tidurnya, tidak melakukan aktivasi apapun ketika dia tiba-tiba terkapar sakit. Ternyata ada virus masuk ke pembuluh otaknya. Setelah 1 bulan koma, kemudian memberikan reaksi, memberikan sebuah tanda dengan menetes air mata di ujung matanya, tapi setelah itu kemudian meninggal dunia. Saya ketika mendapati kabar ini berpikir keras. Ada orang yang lebih muda daripada kita, mungkin hidupnya lebih sehat daripada kita, mungkin pola hidupnya jauh lebih baik daripada pola hidup kita dan pola makanan kita yang terkadang masih berantakan. Tapi umur mereka pendek. Adapun kita yang pola hidupnya, pola makannya terkadang masih berantakan, tetapi justru masih hidup sampai hari ini. Disinilah kita harus mengambil dan mengiris setiap peristiwa dengan hikmah. Allah hidupkan kita, Allah ingin supaya kita lekas berbenah dan lekas memperbaiki hati kita, lekas kita mengembalikan hati kita kepada Allah. Dan orang yang beruntung adalah orang yang kembali kepada Allah sebelum kembalinya jasad dan fisik yang dia miliki kepada alam liang lahat yang akan pasti dia jumpai. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena memberikan kesyukuran itu merupakan ikhtiar untuk mendapatkan makna kecukupan dalam setiap apapun yang kita dapatkan. Hilangnya kecukupan di dalam kehidupan kita itu lebih mengkhawatirkan daripada defisit satu anggaran yang dibuat. Lebih berbahaya daripada bangkrutnya bisnis yang kita miliki. Karena berapa banyak orang yang bisnisnya bangkrut tetapi dia masih memiliki kecukupan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Walaupun mungkin profit dan margin yang dia miliki pada perusahaannya tidak lagi dia dapatkan besar karena mengalami kebangkrutan. Karena sesungguhnya yang lebih kita khawatirkan adalah hilangnya makna kecukupan di dalam kehidupan kita walaupun bisnis kita lancar. Ketika kita salah satunya kurang bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus melihat kembali semua inventaris kita dalam kehidupan ini dari karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari suami, istri, anak, cucu, rumah kita. Ini harus kita inventaris kembali. Lalu kita berikan makna pada setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita dengan kita bersyukur. Bahwasanya semua ini kita peroleh dari sisi Allah dan Allah berikan. Pasti ada kebaikan yang Allah pergulirkan di balik setiap karunia yang Allah berikan. Supaya makna kecukupan itu terasa di dalam kehidupan kita.
Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Berapa banyak teman-teman kita, sahabat kita, gajinya cuma UMR, tetapi setiap pulang ke rumah, tersenyum satu keluarga dan rumahnya terasa merekah kedatangan dengan orang tersebut walaupun gajinya cuma UMR. Berapa banyak teman-teman kita sebaliknya, ada yang gajinya ratusan juta, tapi setiap dia pulang ke rumah tidak ada yang menyambutnya, rumah terasa sepi, antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga berjauhan, tidak pernah berjumpa, kecuali hanya momen 1 kali, 2 kali dalam sepekan. Dan dia merasa kurang setiap waktunya sampai harus butuh hiburan dengan berbagai macam hal untuk menutupi sisi gelap dalam kehidupannya yang tidak dia dapatkan kecukupan walaupun hartanya berlimpah. Inilah yang kemudian menjadikan kita paham memaknai kehidupan itu bukan hanya dengan bebas finansial, sebagaimana kalangan materialisme selalu berkata bebas finansial angka 50, bebas finansial ketika umur 60. Tapi bagi orang yang beriman itu bukan itu yang terpenting, tapi yang terpenting adalah memaknai kehidupan kita dengan kecukupan. Ketika kita sudah mendapatkan rasa kecukupan, kita tidak akan pernah iri dan hasad dengan apa yang kita lihat dari orang lain. Kita juga tidak akan pernah merasa minder dengan apa yang kita peroleh, dengan apa yang kita dapatkan ketika kita merasa telah diberikan kecukupan. Makanya kecukupan itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada hati yang tidak pernah letih dan tidak pernah lelah di dalam dia bersyukur kepada Allah. Siapapun yang dia qanaah, dan qanaah itu bagian dari rasa syukur, maka Allah yang memberikan kecukupan, karena kecukupan itu miliknya Allah. Dan Allah berikan kepada hati yang tidak pernah lelah di dalam berusaha. Semoga setiap rumah kita, mobil kita, apapun yang telah kita dapatkan, diinventarisir kembali, dimaknai kembali dengan rasa kesyukuran yang kita peroleh. Karena bisa jadi apapun yang membuat kita tidak bersyukur hari ini, bisa jadi itu adalah keimpian bagi sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Bersyukurlah, karena makna kecukupan tidak akan kita peroleh dengan kita kecuali bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena bersyukur itu memberikan ketenangan, bersyukur karena bersyukur itu memberikan kebahagiaan, kelapangan. Karena itulah sejatinya puncak tertinggi dari sebuah materialis, yaitu adalah rasa cukup yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih di antara hamba yang tidak pernah berhenti memaknai setiap karunia yang dia peroleh dan dia dapatkan. Semoga kita, anak-anak kita, bukan menjadi produk-produk materialisme yang mengejar kata cukup dengan kata deret, ya. Karena cukup itu bukan angka deret, kecukupan itu haknya Allah, diberikan kepada hamba yang Allah inginkan dengan syarat kesyukuran yang dia miliki pada setiap karunia yang Allah berikan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang satu tema yang sebenarnya tema ini adalah tema yang diperlukan oleh siapapun di antara orang yang beriman kepada hari akhir, baik di ujung barat ataupun di ujung timur, yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan perjalanan dunia diakhiri dan ditutup dengan mendapatkan husnul khotimah pada akhir kehidupan kita. Bukan hanya saya, bahkan setingkat Rasulullah SAW pun, maka beliau pun di dalam hidupnya ketika kita membaca riwayat, membaca hadis, kita menjumpai, kita mendapati bagaimana Rasulullah pun meminta kepada Allah supaya diberikan hati yang istiqomah. Karena dengan hati yang istiqomah, konsisten, taat kepada Allah dalam segala musim, bukan hanya di satu musim, maka itulah yang menjadikan seseorang itu akan mendapatkan husnul khotimah. Makanya Bapak dan Ibu tahu, kenapa Rasulullah itu tetap membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan kami yang lurus, tetap meminta hidayah. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling beriman dan paling bertakwa dan sempurna kedudukan dia di hadapan Allah. Tapi kenapa masih minta hidayah kepada Allah? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tidaklah seorang Rasul meminta hidayah kepada Allah, padahal beliau telah menjadi orang yang dinobatkan paling dicintai oleh Allah, karena timbul rasa khawatir pada diri Nabi kalau beliau tidak mampu untuk istiqomah sampai akhir hayatnya untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya mengerti, ini bukan masalah yang kecil. Meminta perjalanan kehidupan kita ditutup dengan husnul khatimah itu persoalan besar. Setingkat Nabi pun meminta supaya beliau diberikan sikap istiqomah sampai akhirnya mendapatkan istiqomah di akhir kehidupan. Dan itu menjadi sebuah harapan terbesar bagi orang mukmin pada kehidupan sementara, pada kehidupan di dunia. Di sisi yang lainnya, kita juga mengetahui tentang satu hadis, di mana kehidupan kita harus bercermin pada hadis ini dan kita harus banyak mengevaluasi kehidupan kita dengan hadis ini.
supaya kita tidak menjadi orang yang lalai dan supaya kita tidak menjadi orang yang sombong dengan pencapaian ibadah yang telah kita lakukan. Apa hadis yang membuat kita termenung ketika kita kaitkan hadis itu dengan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini? Yaitu adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayamalu bi amali ahlil jannah hatta yadkhuluha. Ada hadis yang patut menjadi renungan buat kita, baik ustadz atau bukan ustadz, guru atau bukan guru, orang biasa ataupun orang yang memiliki status. Ketika Nabi mengatakan di dalam satu riwayat, sesungguhnya ada loh di antara manusia yang mereka beramal dengan amalan-amalan penduduk surga terus-menerus. Sampai begitu banyaknya amalan surga yang dia lakukan, dia kerjakan, sampai antara dia dengan surga, ibarat kata, tinggal sejengkal, tinggal satu amalan saja. Sudah cukup memasukkan dia ke dalam rahmatnya Allah untuk mendapatkan surga. Tapi catatan takdir kemudian mendahului di akhir kehidupannya, dia melakukan amalan penduduk neraka. Sampai akhirnya di akhir kehidupannya dia melazimi amalan penduduk neraka dan akhirnya masuk neraka. Walaupun ratusan musim dia pakai di dalam beribadah, tetapi tergelincir di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka. Sebaliknya, kata Rasulullah, ada di antara manusia yang melakukan amalan penduduk neraka. Sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal saja. Dira'un. Illa dira'. Dira' itu segini. Berarti amalan apa ini? Amalan segini. Amalan sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tinggal sejengkal antara dia dengan neraka. Karena saking banyaknya, dia menggoreskan amalan-amalan penduduk neraka sepanjang hidupnya. Tinggal sejengkal saja. Lalu kemudian dia melakukan di akhir kehidupannya mendapatkan hidayah dan kemudian dia melazimi amalan penduduk surga sampai akhirnya memasuki surga. Di sinilah kita juga belajar bahwasanya ternyata inilah yang membuat kita khawatir. Bahwasanya ibadah yang telah kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan sepanjang kehidupan kita belum menjadi jaminan bahwasanya kita akan berakhir dengan ketaatan dan kita akan pantas mendapatkan husnul khatimah. Karena sesungguhnya inilah yang menjadikan kita terus mendekat kepada Allah, terus membujuk kepada Allah di dalam kehidupan kita supaya akhir kehidupan kita yang selalu kita sikapi dengan sikap istiqomah ketika melakukan ketaatan, maka sikap istiqomah itulah yang mampu melahirkan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Husnul khatimah itu bukan proses, tetapi khusus khatimah itu adalah bagian dari hasil perjalanan panjang yang kemudian dilewati oleh setiap manusia di dalam ketaatan yang dia lakukan. Hadis ini memberikan kepada kita kewaspadaan. Perjalanan kita belum selesai, pertarungan kita untuk melawan kebatilan ketika kita akan melakukan kebenaran dan melakukan ibadah belum selesai. Sampai betul-betul kita nanti diwafatkan oleh Allah dan wafatnya kita itu akan menyibak bagaimana identitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasulullah SAW dalam riwayat lain, beliau juga menjelaskan, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Janganlah kamu itu mempercayai seseorang berlebihan. Janganlah kalian itu mendustakan seseorang itu berlebihan hatta tara kaifa yukhtamu lahu. Sampai kemudian kamu melihat bagaimana dia ditutup harinya oleh Allah. Siapapun yang meninggal husnul khatimah, walaupun mungkin kita benci, tapi kalau dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, berarti dia adalah orang yang telah dibenarkan amalannya sepanjang hidup di dunia sampai Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Segandrung-gandrungnya, sesenang-senangnya kita sama seseorang, tapi kalau dia meninggalnya su'ul khatimah, berarti kita tahu dari su'ul khatimah yang dia peroleh pada akhir kehidupannya, itu merupakan bagian dari Allah mendustakan amal ibadahnya sampai Allah matikan dia dalam kondisi su'ul khatimah. Dan ini adalah perjalanan yang cukup menegangkan. Perjalanan menuju kepada kematian dan bagaimana akhir kehidupan kita ketika pada hari itu kita akan berpindah ke alam barzah dan kita akan berjumpa dengan Allah. Makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai bukan hanya Rasul yang khawatir sampai beliau meminta hidayah kepada Allah setiap harinya, bahkan juga Abu Bakar, sahabat tercintanya beliau. Maka sesungguhnya tidak ada doa yang paling beliau lazimi kecuali salah satunya adalah Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi wa khaira amalin khawatimahu.
Makanya doanya Abu Bakar itu indah betul. Beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik." Bukan umur ketika aku kuliah, bukan umur ketika aku masih SMA, bukan umur ketika saya pesta pergi kemana-mana, bukan. Jadikanlah umurku yang paling istimewa itu adalah umur ketika pada umur itu, pada tahun itu, engkau takdirkan aku meninggal dunia. Kalau engkau takdirkan aku meninggal tahun 2022, jadikanlah tahun 2022 itu merupakan waktu yang paling mesra saya dengan engkau, ya Allah. Itu artinya. Jadikanlah hariku, pada hari yang engkau tentukan aku mati, maka hari itu adalah hari terbaik ketika aku berjumpa denganmu dalam kematian yang menyambutku. Jadikanlah hari ketika Allah takdirkan kita meninggal hari Jumat, kalau Allah takdirkan kita meninggal hari Senin, Allah takdirkan kita meninggal hari Kamis, jadikanlah pada hari itu sebaik-baik sujud hari itu, sebaik-baik doa hari itu, sebaik-baik witir hari itu, sebaik-baik saya sedekah ya sedekah pada hari itu, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan jadikanlah kemudian jadikanlah amalku yang terbaik itu adalah amal yang aku lakukan pada saat aku meninggal dunia. Dan itu sangat diminta oleh Abu Bakar dalam kehidupan beliau untuk menunjukkan kepada kita sekali lagi, semua keterangan ini merujuk kepada proses kematian, di mana setiap hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, sesungguhnya mereka adalah orang yang paling peduli tentang bagaimana status kematian mereka, karena kehidupan kita di bawah tanah ditentukan dari awal gerbangnya ketika kita masing-masing diwafatkan oleh Allah. Makanya kemudian kita juga menjumpai hadis yang lainnya. Kita mendapati ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Jadi kalau kita penutupnya adalah penutup yang baik, maka sesungguhnya amal kita betul-betul telah diterima oleh Allah sampai ditutup. Dicarikan penutupnya oleh Allah dengan tutup yang segelnya bagus, segelnya indah, mempesona, dan membuat orang terkenang dengan penutup harinya ketika Allah memberikan kepadanya kematian husnul khatimah. Tapi kalau ada orang yang kemudian mereka itu buruk di dalam kematiannya, berarti Allah mendustakan semua yang telah dia lakukan. Sampai Allah memberikan kepadanya penutup hari dengan segel yang buruk. Dan itu tergantung bagaimana kita memandang kematian yang pastinya akan datang dalam kehidupan kita. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang telah wafat. Dan membedakan kita dengan orang yang hari ini dipanggil oleh Allah itu hanyalah angka deret. Yang membedakan kita. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita memahami betul. Inilah sebuah proses bahwasanya kecerdasan kita ditentukan salah satunya dengan barometer bagaimana kita mempersiapkan kematian dan bagaimana beramal setelah kematian itu. Yang sejatinya itu niscaya kita akan jumpai. Inilah yang kemudian menjadikan kita mulai merencanakan bagaimana urusan akhirat itu direncanakan dengan kita merencanakan bagaimana penutup kehidupan kita ketika kematian itu datang, bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu tidak bisa kita upayakan, kecuali apa yang bisa kita kerjakan, tetapi yang menentukan hasilnya adalah Allah semata. Dan sesungguhnya husnul khatimah itu hadiah dari Allah, yang istimewa. Yang Allah tidak berikan kepada setiap orang, kecuali orang yang Allah pilih di dalam kebaikan, sampai Allah anugerahkan kepadanya husnul khatimah. Mari kita dengarkan hadis yang indah. Hadis yang disampaikan dalam satu riwayat Imam Hakim, yang disetujui oleh Imam Ad-Dahabi. Kita menjumpai ada sabda Rasulullah SAW ketika Nabi SAW mengatakan di dalam satu riwayat, Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan hatta idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Nabi itu kemudian menyampaikan kepada kita tentang satu hadis penuh makna. Ketika kita memandang garis ajal yang pasti kita akan injak garis ajal itu ketika ajal kita telah tiba. Nabi mengatakan Allah itu kalau senang, Allah itu kalau cinta sama manusia, maka Allah itu akan memberikan kepada manusia yang Allah cintai, kepada manusia yang Allah ridhoi. Bagaimana manusia itu akan diberikan oleh Allah, yaitu pemanis. Mereka akan diberikan pemanis. Para sahabat ketika mendengar sabda Nabi bahwasanya orang yang Allah cintai, orang yang Allah ridhoi akan diberikan pemanis, mereka bertanya, wa ma'asalahu ya Rasulullah, apa itu pemanisnya yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai? Ketika orang yang Allah ridhai, yang Allah cintai akan diberikan pemanis ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian menjawab, yuwaffiqu lahu amalan salihan hatta idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Artinya pemanis itu adalah apabila ada orang yang Allah cintai,
kemudian dia mendekati garis ajal, maka sebelum dia mendekati garis ajal dan sebelum dia menginjak garis ajalnya, garis finishnya dalam kehidupan, yuwaffiqu lahu amalan salihan. Allah akan sibukkan dulu dia untuk melakukan amal salih. Yang asalnya jalan, dibuat duduk membaca Quran. Yang asalnya kemudian masih di jalan, dijadikan sampai lalu dia khutbah. Yang asalnya kemudian dia sering kemana-mana, dijadikan dia umrah, dia pergi ke Mekah dan berada di Masjidil Haram. Ketika orang-orang itu sudah di Masjidil Haram, ketika orang itu sudah membaca Al-Quran, ketika orang itu sudah naik mimbar, ketika dia sedang khutbah, ketika orang itu sudah menyampaikan ilmu, lalu dia berdiri di atas ketaatan yang sedang mereka kerjakan ketika Allah yang membimbing mereka untuk melakukan ketaatan itu, pada saat itulah, kata Nabi, Allah nyuruh malaikat maut, Allah nyuruh malaikat pencabut nyawa, cabutlah nyawa mereka, dalam kondisi-kondisi yang aku arahkan mereka, ketika saat ini mereka sedang melakukan. Yang membaca Al-Quran, dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Yang sedang berada di Masjidil Haram, Allah cabut nyawanya ketika dia sedang sujud ataupun sedang tawaf di Masjidil Haram atau sedang melaksanakan umrah. Yang sedang khutbah, Allah cabut nyawanya ketika sedang khutbah. Yang sedang di majelis ilmu, dia kemudian dicabut nyawanya. Atau mungkin dia sedang ngaji, sedang habis bertanya, maka pada saat habis bertanya, dia dicabut nyawanya oleh Allah. Dan itulah yang kemudian menjadi pemanis. Pemanisnya apa ya Rasulullah? Orang-orang, keluarganya, circle-nya, sahabatnya akan mengenang bagaimana cara kepergiannya yang betul-betul manis ketika dia diwafatkan dalam kondisi beribadah kepada Allah, sampai orang menjadikan pembicaraan itu menjadi buah bibir yang manis, menyampaikan kisahnya dan tidak pernah putus kisah-kisah itu, sampai kemudian kita jumpai namanya seakan-akan masih hidup walaupun dia telah meninggal dunia, karena aroma wangi bagaimana dia ketika diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah perhatian kita, ya. Terutama kita-kita yang sudah melewati angka 40, angka 50, angka 60, di mana kita paham 40 itu kata para ulama berarti angka 40 itu berarti lonceng yang pertama kematian sudah diperdengarkan kepada kita. Teng, angka 40. Kalau kita sudah melewati angka 50, berarti lonceng yang kedua kematian itu sudah diperdengarkan kepada kita. Twang, twang. Kalau angka 50 kita lewati umur kita, berarti kita sudah diperdengarkan lonceng kematian yang ketiga. Twang, twang, twang. Ya. Kalau sudah 60. Dan kata para ulama, sedikit yang mampu mendengarkan lonceng yang keempat, yaitu adalah ketika melewati angka 70, karena takaran umur umatnya Nabi antara 60 dan 70. Maka inilah yang kemudian menjadi perkara yang penting. Inilah perkara yang menunjukkan bagaimana sih kecerdasan kita. Karena sesungguhnya husnul khatimah tidak bisa dibeli. Husnul khatimah tidak bisa direncanakan dengan rencana-rencana kita. Saya pengennya nanti pas dini tiba-tiba mati. Tidak bisa. Bukankah kita ngelihat ada saudara kita pas haji umroh meninggal dunia? Sebagaimana saya pernah membimbing umroh, ada salah satu jamaah saya meninggal dunia ketika beliau baru sampai di kota Mekah, beliau meninggal dunia. Sampai akhirnya beliau dikuburkan di Ma'la. Kemudian ada saudara kita baru membaca Al-Quran, kemudian diwafatkan oleh Allah. Ada saudara kita yang sedang sholat, ketika sujud dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam kondisi dia sedang bersujud. Sebagaimana kisah wali kota di Jawa Barat, sedang sholat pada hari Jumat di tempat yang terbaik di masjidnya Allah, beliau diwafatkan oleh Allah. Maka semua itu merupakan sebuah impian dan merupakan sebuah cita-cita dalam kehidupan kita. Cita-cita orang mukmin itu sederhana, puncak tertinggi dari pencapaian dan karir seorang manusia di atas muka bumi. Kalau konteksnya berbicara tentang iman dan hari akhir, adalah bagaimana ketika seseorang itu diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Orang kalau sudah husnul khatimah, berarti dia dijaga dari adab kubur. Orang kalau sudah dijaga dari adab kubur, maka kebaikan pengadilan akhiratnya itu akan terlihat bagaimana kemudahan dia ketika di dalam kuburnya sudah terjaga oleh adab kubur. Makanya kan kita melihat bagaimana kisah seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kalau diingatkan kepada dirimu tentang surga dan neraka, belum tentu kamu menangis. Tapi setiap kami menjumpai engkau di pinggir kuburan, selalu kami menjumpai kamu itu menangis. Dan begitu deras air matamu ketika kamu duduk di samping kuburan." Maka sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Fa innal qabra manzilatun min manazilil akhirah, faman naja fama ba'dahu aisar, fa illam yanju fama ba'dahu asyad."
Maka kemudian akhirnya Utsman bin Affan lalu berkata kepada orang itu, sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama di antara banyak terminal-terminal yang akan dilewati manusia dalam perjalanan setelah kehidupan, setelah kematian. Terminal pertamanya itu kuburan. Siapapun yang selamat dari adab kubur, lalu mendapatkan kenikmatan kubur, bagaimana kuburannya dilapangkan, diberikan cahaya, tidak ada yang menyempit, diberikan dia teman yang menyenangkan sampai hari kiamat, diberikan jatah istirahat dan tidur sampai nanti hari kiamat didatangkan oleh Allah dan terasa waktunya begitu cepat. Maka siapapun yang selamat dari adab kubur dengan mendapatkan semua fasilitas itu, maka urusannya pada terminal-terminal berikutnya akan gampang. Kalau dari terminal awal dia sudah dijaga dari adab kubur. Urusannya ketika bangun dari kuburan, urusannya ketika dia dikumpulkan di padang akhirat, bagaimana dihisab itu menjadi lebih mudah kalau dari yang pertama itu sudah dimudahkan. Tapi siapapun yang dia tidak selamat dari adab kubur, maka urusan terminal-terminal berikutnya yang akan dia lewati akan menjadi lebih sulit dan menjadi lebih susah. Kalau terminal pertama saja dia belum selamat. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, husnul khotimah itu sebuah cita-cita. Puncak karir orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah bagaimana dia mendapatkan husnul khotimah. Puncak tertinggi, pencapaian dan puncak keinginan tertinggi seorang yang beriman kepada Allah itu bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah. Dan ini merupakan perkara yang harusnya terus hidup di hati kita. Dan harus kita betul-betul letakkan di depan mata kita supaya tidak ada yang paling kita inginkan kecuali kematian husnul khatimah. Karena apapun harta, apapun karir, apapun status yang telah kita capai setinggi mungkin sampai membuat orang berdecak kagum dengan pencapaian yang telah kita peroleh. Tapi ketika ujung dari kehidupan kita, naudzubillahi min dzalik adalah kehidupan yang buruk, maka semua itu tidak ada artinya. Karena semua itu akan hilang seiring dengan musibah alam, seiring dengan waktu yang terus berputar, dan seiring dengan kiamat yang datang. Tapi siapapun yang mendapatkan husnul khatimah, dia akan terus long lasting, terus akan ada, membersamai, memberi kebahagiaan, memberi kelapangan dalam urusan di akhirat. Ketika seseorang itu memulai garis awal, garis startnya dalam kehidupan kematian itu dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita, salah satu di antara kisah terhebat di dalam kematian husnul khatimah itu kematiannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang ulama di antara para sahabat. Menemani Nabi nggak terlalu lama. Ketika Rasulullah wafat, maka Ibnu Abbas baru berusia 9 tahun dalam satu riwayat. Dalam beberapa riwayat ditulis oleh para mu'arikh, para ahli sejarah, dia berumur 13 tahun. Berarti dia bersama dengan Nabi, membersamai Nabi, maka tidak lama sebenarnya. Masih belia banget. Tapi dia mendapatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW dan termasuk deretan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tapi perhatikan, diterangkan di dalam kitabnya Sa'id bin Zubair, maka Sa'id bin Zubair memberikan sebuah kesaksian tentang momen ketika beliau menghadiri matinya dan wafatnya seorang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika terdengar kabar meninggal dunia, Sa'id bin Zubair datang rahimahullah ta'ala. Dan dia betul-betul menjumpai satu hal yang luar biasa. Gimana luar biasanya? Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian beliau sudah dimandikan, kemudian dikafani, maka ketika beliau diangkat, maka tiba-tiba ada burung putih yang masuk ke tempat kerandanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ketika orang-orang mencoba untuk melihat burung itu, maka burung itu hilang, tidak tahu perginya kemana. Padahal baru saja dia mendarat ke kerandanya Ibnu Abbas. Baru saja manusia itu kaget dengan apa yang mereka saksikan dari burung putih yang masuk pada keranda Ibnu Abbas ketika beliau akan dibawa ke liang lahat. Tiba-tiba baru saja kekagetan mereka melihat kejadian yang semacam itu, kata Sa'id bin Zubair, tiba-tiba terdengar suara lantunan ayat yang dibaca sungguh sangat merdu. Di mana ayat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah dalam kondisi kamu diridhoi oleh Allah dan Allah pun ridho kepadamu. Lalu Sa'id bin Zubair berkata, manusia yang baru saja dikagetkan dengan peristiwa burung yang masuk ke kerandanya Ibnu Abbas, lalu mendengar suara lantunan yang begitu indah, mereka langsung melihat siapa yang membaca lantunan ayat yang begitu indah. Dan tidak ada satupun di antara kerumunan manusia sebanyak itu yang mengaku membaca ayat tersebut. Dan ayat itu misterius dibaca, di mana orang-orang berprasangka itu merupakan lantunan bacaan dari para malaikat ketika menyambut ruhnya seorang
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inilah kematian yang sebenarnya dikenal di dalam sejarah, menjadi buah bibir yang manis bagi setiap orang. Walihada falyamalul amilun. Dalam perkara inilah kita ini berlomba-lomba. Dalam perkara inilah yang kemudian kita mempersiapkan. Makanya kemudian setelah kita memahami bahwasanya ini adalah merupakan bentuk dari kecerdasan iman kita kepada hari Allah, kepada iman kepada Allah dan hari akhir, maka disinilah kemudian kita harus tahu apa sih yang kita harus lakukan. Bagaimana perjalanan kita ketika uban sudah mulai tumbuh, ketika keriput sudah mulai tidak bisa kita sembunyikan, ketika kita tidak bisa melawan seleksi alam. Apa yang kemudian planning yang kita bisa lakukan, ikhtiar yang bisa kita kerjakan. Karena setiap dari kita masih punya peluang untuk mendapatkan husnul khatimah. Kalau engkau pendosa, banyak berbuat kemaksiatan di masa lalu, ketika engkau kuliah, ketika engkau kerja, banyak dosa yang kamu lakukan, banyak kemaksiatan yang saya kerjakan. Jangan putus asa, husnul khotimah tetap bisa didapatkan, karena amal itu tergantung penutupnya. Allah tidak melihat hari yang kemarin, tapi Allah melihat bagaimana ke depan kamu ketika dimatikan dalam kondisi apa. Bagi kita yang kemudian taat, bagi kita yang sudah beribadah selama ini, tidak banyak maksiat di masa muda, tidak banyak maksiat ketika nikah, betul-betul menjaga, maka jangan sampai sombong ketika itu bisa memperdaya kita. Karena apapun bisa terjadi sebelum kematian itu datang dalam kehidupan kita. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya, apa yang kita harus kerjakan? Apa yang kemudian kita harus lakukan untuk memantaskan diri kita pada proses kematian kita? Supaya kita termasuk orang yang kelak ketika di atas keranda itu tidak perlu ketakutan gitu. Lalu kemudian bisa mengatakan kepada orang yang mengangkat kita dari 4 orang itu, kita mengatakan, qadimuni. Ayo segerakan. Jangan lambat-lambat untuk membawa aku ke liang lahat, karena saking rindunya orang itu untuk panen di liang lahatnya, sebagaimana petani yang tidak sabar melihat panen ketika dia menanam lebih dari 3 bulan. Karena Rasulullah mengatakan, idza wudi'atil janazatu ala anaqir rijal idza kanat shalihatan qalat qaddimuni. Karena ada satu hadis yang indah, betul kata Nabi. Kalau ada orang salih ketika diangkat di atas pundak orang yang memikul mereka, kalau dia adalah orang yang salih, maka dia akan mengatakan qaddimuni. Ayo dong cepat supaya aku ketemu dengan liang lahatku dan berjumpa dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan supaya kita terhindar dari orang-orang yang idza kanat ghairu shalihah. Yang kata Rasulullah itu kalau dia bukan orang yang salih, maka ketika dia diletakkan di atas keranda, dia ketakutan, betul. Lalu kemudian mengatakan, ya laitaha aina tadhabuna biha. Celaka sekali, kemana kalian akan membawaku pergi? Tinggalkan aku di sini dan jangan bawa aku ke sana. Dan itu kemudian adalah pilihan kita hari ini. Kita berada pada satu masa yang dimimpikan jutaan orang yang sekarang terkubur di dalam kuburan. Kita masih ada kesempatan, para pendosa masih ada kesempatan, karena amal kita dilihat oleh Allah bagaimana penutupnya. Para ahli ibadah, jangan berputus asa untuk terus mempertahankan kompetisi akhirat kita menuju kepada titik akhir yang pasti kita akan dapatkan, yaitu adalah dengan kematian yang pasti akan menjumpai kita. Bukan mati yang kita khawatirkan, tapi bagaimana cara kita meninggal di atas kematian, itulah yang paling mengkhawatirkan. Kematian itu banyak, kematian itu sebabnya banyak. Tapi kematian itu cuma menampilkan 2 status, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan itu tergantung pada proses apa yang kita lakukan di dalam persiapan kita. Kematian hati lebih buruk daripada kematian. Karena orang kalau sudah buruk hatinya, dia tidak akan pernah mempersiapkan kematian. Dia nggak akan peduli dengan kematian. Dia akan benci kepada kematian. Makanya para ulama mengatakan, mayyit, al-qalbu mayyit. Hati yang mati itu lebih parah daripada kematian itu sendiri. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita merenung kembali. Puncak karir kita di dunia itu tidak ditentukan oleh status dan berapa perusahaan yang mampu kita bangun. Bukan itu. Karena kehidupan kita bukan di sini, kehidupan kita di akhirat. Tapi puncak karir tertinggi kita ditentukan bagaimana proses akhir dari kematian kita. Dan itulah yang akan menentukan status kita di dalam kehidupan di alam kubur, dan menentukan bagaimana status kematian kita di akhirat kelak di hadapan pengadilan Allah. Orang yang telah mendapatkan husnul khatimah, ya, 3/4 perjalanan akhiratnya sudah ringan betul ketika terlihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena sekali lagi, kematian husnul khatimah itu bukan kematian biasa, kematian hadiah, kematian anugerah. Dan Allah berikan hanya kepada hamba yang Allah kehendaki.
Dan hari ini kita sedang berada pada masa yang masih bisa memungkinkan bagi kita untuk memetik keridhaan dan kecintaan Allah. Setelah kita mengetahui ini, maka kemudian pembahasan kita berlanjut. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Supaya kemudian akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang husnul khatimah dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita khawatirkan kapan waktunya. Tidak perlu kita khawatirkan kapan terjadinya. Kita, orang yang beriman, melihat kematian itu antara harapan dengan takut. Ya, tidak boleh terlalu harap, tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu pede, tidak perlu terlalu takut. Kadang-kadang ada orang ketika menuju kepada kematian ketakutan. Boleh, takut itu bagian dari fitrah. Kita menuju kematian takut karena ingat dosa kita, karena kita ingat kemaksiatan kita, akhirnya timbul rasa takut. Itu hal yang wajar. Saat saya takut kematian, bukankah saya juga takut kematian juga? Kenapa manusia beriman kadang takut ketika melihat kematian? Karena kematian itu adalah akan menghentikan laju ketaatan kita dan tidak bisa membuka kembali pintu tobat kita. Dan kita teringat dengan dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, tobat kita yang belum tentu menjadi tobatan nasuha. Makanya maaf ya, jangan kemudian kita menyombongkan diri. Janganlah kemudian kita menyombongkan diri kita. Lalu kemudian kita merasa bahwasanya saya nggak takut kematian. Enggak, kadang-kadang takut itu hal yang lumrah. Tapi ketakutan kita kepada kematian itu tidak boleh mengalahkan harapan. Bahwasanya kematian itu tetap merupakan sesuatu yang baik. Di mana kita pada kematian itu akan bertemu dengan zat yang mencintai kita lebih besar daripada ibu yang mencintai kita. Kita ini kan pulang sama Allah. Dan Allah itu mencintai kita lebih besar daripada cintanya ibu kepada kita. Kalau kita akan pulang dari perjalanan panjang, akan ke rumah ibu kita setelah sekian tahun tidak berjumpa, walaupun kita tahu kita banyak dosa, walaupun kita tahu kita banyak kesalahan sama ibu kita, belum bisa memberikan waktu, belum bisa ngasih nafkah yang terbaik sama ibu kita, tapi yang namanya kita pulang kepada ibu itu pasti senang. Kenapa? Kita tahu kasih sayangnya ibu lebih besar daripada kekurangan kita selaku anak. Itu baru ibu. Lah kematian itu tidak boleh disikapi dengan sikap takut berlebihan. Karena bagaimanapun kita akan pulang kepada Allah. Yang sifat rahmannya, sifat rahimnya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada kita. Maka itulah yang menjadikan kita antara harapan dan takut. Kadang takut, kadang kita senang melihat kematian. Kadang senang digantikan rasa takut. Kadang takut digantikan rasa senang. Lalu kemudian itulah yang menjadikan kita melihat bagaimana proses kematian kita. Setelah kita mengetahui bagaimana kemudian proses kita melihat kematian, para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, apa saja langkah-langkah yang harus diikhtiarkan. Apa saja langkah-langkah yang kemudian perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan beberapa poin-poin yang bisa kita jadikan referensi supaya kita tidak terputus referensi kita. Apa sih yang harus kita kerjakan supaya kita layak mendapatkan deretan limited edition orang yang mendapatkan husnul khatimah. Semua dari kita berusaha. Dan kita tidak usah menilai kematian orang ya. Kalau kita lihat kematian orang apapun itu sudahlah. Tutup dengan sebuah kata, ya semoga dia mendapatkan kebaikan, sudah. Jangan suka nyinyir mengomentari kematian orang. Karena bisa jadi dia melakukan satu amal yang tidak kita ketahui. Lalu amal itu diterima oleh Allah. Ini penting saya sampaikan walaupun agak sedikit keluar dari tema. Nah, maka kemudian apa yang kemudian kita lakukan? Apa yang kemudian kita kerjakan menuju kepada kematian? Untuk kemudian mempersiapkan setiap langkah-langkah kaki kita supaya anak tangganya itu anak tangga yang benar dan kita tidak terperosok. Karena ilmu adalah pelita memberikan kepada kita cahaya. Mana anak tangga yang harus kita tapak sampai kemudian kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita. Syarat mutlak yang pertama mendapatkan husnul khatimah itu harus betul-betul dalam kondisi beriman. Lalu tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan dan kekufuran. Siapapun yang berani di dalam kehidupannya, dia mencampurkan kesyirikan dan kekufuran, maka dia telah membakar tiket yang bisa memantaskan dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena husnul khatimah diharamkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berbuat syirik kepada Allah dalam kehidupan iman mereka. Inilah hal yang paling penting. Karena membicarakan tentang husnul khatimah itu yang paling pokok basicnya itu adalah keimanan. Makanya siapapun yang mereka mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka kerjakan,
maka sesungguhnya mereka jauh api dari panggangnya, dari kematian pada husnul khotimahnya. Makanya saya pernah menjumpai ada satu kisah nyata. Ada seseorang yang dia melakukan kesyirikan pada benda-benda yang dia kultuskan. Lalu dia meyakini benda-benda itu memiliki kekuatan-kekuatan magic dan mistik. Pada saat ketika beliau mendapatkan sakratul maut, begitu beratnya beliau mendapatkan sakratul maut, dan seakan-akan nyawanya itu ditarik dikit-dikit pada proses sakratul mautnya itu. Sampai kemudian ada ustadz yang kemudian mencoba membantu. Kenapa ini sakratul mautnya berat? Seakan-akan sedikit demi sedikit tidak mati-mati. Gitu. Padahal kita paham puncak rasa sakit yang pernah diderita manusia itu puncak rasa sakit yang pernah dialami manusia ketika sakratul maut. Puncak rasa sakit itu ya sakratul maut. Makanya orang kenapa ketika sakratul maut itu diem? Kenapa orang ketika sakratul maut itu tidak teriak-teriak? Karena rasa sakitnya sudah melemahkan semua sendi syarafnya, sampai sendi syaraf tidak bisa memberikan perintah kepada otak, otak tidak bisa memberikan perintah kepada mulut untuk berteriak. Itulah yang dinamakan sakratul maut. Puncak rasa sakit manusia itu sakratul maut. Paling sakit. Puncaknya dari sakratul maut itu kalau sudah kemudian falaula idza balagatil hulqum, kalau sudah ngelewatin tenggorokan. Gitu. Itu puncak rasa sakitnya. Kalau kemudian kita tahu bahwasanya puncak rasa sakit sudah sedemikian kuatnya dirasakan manusia ketika sakratul maut. Ada orang-orang yang sakratul mautnya itu dalam kondisi yang berat, betul. Ditambah sampai lamanya dia sakratul maut itu, dan para ulama menyampaikan ditimpakan sakratul maut yang panjang kepada mereka yang berbuat kesyirikan. Makanya ketika fulan tadi, bapak tadi, ketika akhirnya beliau sakratul mautnya lama, gitu, ada ustadz kemudian menyarankan, ada nggak sesuatu yang dilakukan oleh beliau? Keluarganya menceritakan tentang kebiasaan bapak ini. Sampai akhirnya barang-barang itu dikumpulkan, lalu kemudian dihancurkan, dan setelah itu bapak itu meninggal. Walaupun tidak ada satupun kalimat Allah yang terucap di lisannya. Inilah yang menjadikan kita paham betul. Keimanan itu merupakan salah satu syarat sah untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena selalu saya menyampaikan tadi, pagi jam 10 saya menyampaikan, Allah itu tidak hanya meminta yang baik dari kita, tapi Allah itu meminta yang benar. Dan kebenaran itu barometernya dengan kekuatan tauhid ketika kita memurnikan hidup kita dan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan tidak menjadikan kita bersyarikat dan mendatangkan tandingan bagi Allah di dalam kesyirikan. Karena kesyirikan itu mengharamkan seseorang mendapatkan husnul khatimah, kesyirikan itu mewajibkan pelakunya itu mendapatkan adab kubur, dan kesyirikan itu ketika dibawa sampai mati, mewajibkan pelakunya untuk masuk ke neraka ketika Allah tidak akan mengangkat dia dari neraka karena surga itu diharamkan oleh Allah dari mereka yang berbuat syirik. Makanya menjaga iman itu merupakan perkara yang paling hak. Karena kedudukan iman kepada Allah itu syarat mutlak di dalam mendapatkan kematian husnul khatimah. Dia sebagaimana surat Al-Fatihah di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Bukankah dalam sholat kita sepakat, siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak diterima? Walaupun dia khusyuk, tapi kalau sengaja dia meninggalkan Al-Fatihah, walaupun sholatnya nangis sekalipun, dia tidak akan diterima sholatnya. Karena itu syarat sah. Rukun dia. Rukun itu sesuatu yang apabila tiada pahalanya. Maka sama, mendapatkan husnul khatimah, kata penutup yang indah, itu tidak akan diperoleh sama seseorang yang mereka itu memecah hatinya, berselingkuh hatinya dalam keimanannya ketika dia mendatangkan tandingan bagi Allah ketika berbuat kesyirikan. Makanya pertama kali yang kita evaluasi dalam kehidupan kita, ketika kita sedang merencanakan sebuah gerbang indah yang menjadi tempat garis start kita menuju kepada kehidupan di akhirat. Demi Allah ya, kehidupan di akhirat yang dimulai dengan kematian tidak akan pernah menyapa dengan keindahan bagi mereka yang telah berani melakukan sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah. Dan sesuatu yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika hal itu dibawa sampai mati. Itu adalah kesyirikan. Allah itu meminta yang baik dan benar. Bukan hanya meminta yang benar. Bukan hanya meminta yang baik. Tidak bisa kita mengatakan, sudahlah yang penting jadi orang itu baik. Masalah ibadah, udah nggak apa-apa kayak apapun. Yang penting itu kita itu baik aja. Tidak bisa. Allah itu meminta yang baik dan benar. Bukankah guru SD ketika dulu ngasih ujian kepada kita, guru SD itu memberikan perintah, jawablah dengan jawaban yang baik dan benar. Baik itu diukur dengan akhlak kita. Bagaimana kita kepada sesama manusia. Benar itu barometernya adalah bagaimana iman kita. Ketika iman ini tidak tercampur dengan, ketika iman kita tidak tercampur dengan kesyirikan. Makanya kalau kita kemudian membedah masalah yang pertama, maka ketika kita membedah yang pertama,
Kemudian ada yang bertanya, gimana Ustaz saya menjaga iman saya supaya tidak tercampur kesyirikan? Itulah pentingnya ilmu. Inilah yang kemudian menjadikan kita harus mengetahui betul tentang keimanan. Apa itu kesyirikan, apa itu tauhid, apa itu akidah salimah, akidah yang benar pada kehidupan kita. Karena, sekali lagi, mustahil seseorang itu akan mendapatkan kematian husnul khatimah kalau dia tidak betul-betul beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Makanya Bapak dan Ibu tahu, kenapa orang ketika di ujung kehidupannya, ketika merasakan sakaratul maut, apa kewajiban kepada keluarga yang tersisa dan masih sehat? Maka kewajiban yang tersisa pada saat itu adalah ketika kita yang hidup mentalkin dengan ucapan La ilaha illallah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin itu. Orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa kok talqinnya la ilaha illallah? Supaya betul-betul memantapkan orang itu ketika akan meninggal dunia, tidak ada ilah yang berhak disembah pada kehidupannya sampai tarikan nafas yang terakhir, sampai ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, kecuali dia mengimani bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Karena sesungguhnya setan, iblis, tidak akan berhenti untuk menggelincirkan manusia. Bahkan ketika seseorang akan meninggal dunia dalam sakaratul maut, setan itu datang. Tapi kita tidak merasa, bagi yang masih sehat dan masih hidup ini tidak merasa. Yang bisa merasakan itu orang yang akan meninggal dunia. Setan akan datang dan kemudian mencoba untuk memurtadkan dia supaya dia keluar dari agama Allah pada detik-detik yang terakhir. Yang disebut dengan, ini adalah last battle-nya. Ya. Makanya kemudian kita dapati kisah nyata, bagaimana seorang Imam Ahmad ketika beliau pernah dalam kondisi sakit berat, di mana sakitnya ini berujung pada akhir kehidupan beliau dengan sakaratul maut dan meninggal dunia. Ketika sakit yang berat itu, maka beliau itu berkata, pergilah kamu, pergilah kamu. Sampai anaknya berkata, apa yang kamu rasakan, wahai bapakku, sampai kamu mengusir seseorang? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, kemudian berkata, datang kepadaku setan dalam bentuk makhluk. Dari sebelah kanan dan sebelah kiriku. Yang sebelah kanan mengatakan kepadaku, masuklah kamu ke Yahudi, kamu akan selamat. Datang setan dari sebelah kiriku dan mengatakan, masuklah kamu kepada Nasara supaya kamu itu selamat. Dan aku usir mereka. Saya ketika membaca riwayat bagaimana historinya seorang Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia, saya langsung teringat dan langsung mengkaitkan dengan hadis Nabi. Kenapa orang yang akan meninggal dunia disuruh membacakan talqin? Karena betul-betul kita harus menjaga imannya dia, supaya imannya itu tidak tergadaikan, supaya imannya tidak sampai tergelincir. Karena tidak ada yang diinginkan setan itu kecuali adalah tergelincirnya manusia di akhir kehidupan. Karena mereka tahu, selama masih ada keimanan, maka peluang untuk masuk surga itu masih ada. Selama masih ada tauhid, maka mereka itu akan tetap masuk surga. Walaupun mungkin ada di antara orang yang bertauhid dosanya banyak, tapi satu waktu dia akan memasuki surga. Nah, ini yang menjadikan kita mengerti. Inilah yang pertama. Jadi yang pertama yang kita lakukan dalam proses yang ikhtiar yang kita lakukan, di dalam proses menuju kepada husnul khatimah itu apa? Pastikan betul. Ya, iman kita. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Walaupun itu trending, walaupun itu viral, walaupun orang sedunia mengatakan itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita ngerti bahwasanya di situ ada sebuah perilaku mendatangkan tandingan bagi Allah, yang disebut dengan kesyirikan, selesai. Harus dijaga. Karena la ilaha illallah yang kemudian kita miliki di atas keimanan, ini akan menjadi sebuah bitokoh, akan menjadi sebuah kartu nanti di pengadilan Allah. Dan bitokoh la ilaha illallah ketika seseorang itu betul-betul beriman, kalau diletakkan di satu timbangan, maka timbangan la ilaha illallah itu lebih berat, walaupun pembandingnya itu adalah dunia dan seisinya, itu lebih berat la ilaha illallah. Karena keagungan kalimat ini ketika kita lazimi sepanjang hidup. Makanya kemudian kita mendapati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya tidak main-main ketika kita menjumpai apa yang disabdakan oleh, apa yang difirmankan oleh Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu seorang muslim yang berdiri di atas kalimat la ilaha illallah. Imannya harus benar. Dan ini sesuatu yang tidak bisa digadaikan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditawar, tapi dilazimi. Bagaimana kemudian kita betul-betul beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini yang pertama.
Yang kedua, perkara yang kemudian bisa menjadikan seseorang itu mengakhiri perjalanan hidupnya dengan husnul khatimah, yaitu adalah orang yang sering menyembunyikan amal kebaikan dan amal ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Allah itu paling senang kalau hamba yang beriman bertransaksi dia kepada Allah, lalu dia sembunyikan transaksi dia, ibadah yang dia lakukan itu dia sembunyikan dari mata manusia. Semakin sedikit manusia yang tahu, semakin sedikit orang yang mengerti tentang apa ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, semakin besar menjadikan seseorang itu akan diberikan anugerah husnul khotimah. Karena Allah akan angkat mereka yang betul-betul mampu merahasiakan amal yang dia kerjakan dan mampu untuk menyembunyikan amalnya. Makanya sampai para ulama terdahulu itu saking mereka punya semangat untuk menyembunyikan amal, sampai kemudian kita menjumpai uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atika. Tutup amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukan dan aib kamu. Kenapa sih para ulama salah, para ulama terdahulu punya semangat yang membara, energi yang tidak pernah ada habisnya untuk menyembunyikan amal? Karena mereka tahu semakin disembunyikan, semakin menjadikan amal itu mendapatkan penghormatan dari Allah. Kenapa? Karena tidak banyak mata yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Makanya bukankah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu akan mendapatkan naungan dari Allah? Bukankah laki-laki yang akan berzina dengan seorang perempuan tidak ada mata yang tahu, kemudian dia tinggalkan perempuan itu karena takut kepada Allah? Di saat orang itu tidak ada yang tahu perbuatan dia mendapatkan naungan dari Allah? Bukankah disebutkan orang yang mendapatkan pertolongan dan naungan dari Allah adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah, menetes air matanya tetapi tidak ada yang tahu tentang tetes air mata dia? Itulah yang dicintai oleh Allah. Jadikanlah kemudian kehidupan kita ini punya gudang, di mana pada gudang itulah kita menyimpan seluruh amal-amal yang kita lakukan. Dan tidak perlu kemudian kita ekspos apa yang kita kerjakan, hatta kepada orang yang terdekat kita sekalipun. Semakin engkau pandai untuk menyembunyikan amal yang kamu lakukan, semakin pandai kamu menyembunyikan ibadah yang telah kamu kerjakan, maka nilai pahala yang kamu dapatkan dari sisi Allah itu semakin besar dan semakin mahal di sisi Allah. Kayak barang limited edition. Kalau ada Vespa, ada mobil limited edition, harganya mahal. Kenapa kok mahal? Karena diproduksinya tidak banyak. Dan tidak banyak orang memiliki supaya tidak terlalu pasaran produk itu. Yang memiliki hanya 17, yang memiliki hanya 100, yang memiliki hanya 300 di Indonesia misalkan. Maka dia tidak menjadi pasaran. Akhirnya mahal. Sama ketika amal itu eksklusif dan tidak menjadi pasaran, ketika tidak perlu banyak orang tahu. Itulah salah satu perkara yang menjadikan orang husnul khatimah. Merahasiakan amal ibadah. Tidak perlu kita menceritakan amal ibadah orang lain. Ustaz, kalau saya ceritakan supaya orang nyontoh, silahkan. Kalau memang kamu merasa kuat. Para ulama terdahulu mereka sadar kok bahwasanya mereka itu berat untuk memperlihatkan amal, untuk menjaga niat, maka mereka sembunyikan. Riya itu tipis sekali. Riya itu bagikan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, yang mana kita tidak merasa. Dan kita harus ingat sebuah kata-kata, kalaulah setiap manusia tahu betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia ketika dia mati, ya karena kita ini kalau mati itu, manusia itu paling cepat melupakan kita. 1 hari, 2 hari dia merasa kehilangan, tapi setelah itu dia melanjutkan kembali perjalanan hidupnya dengan banyak masalah. Kalaulah setiap manusia itu tahu dan sadar betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia, dia tidak akan habis-habisan untuk mempertontonkan amal hanya untuk mendapatkan tepuk tangan manusia. Sembunyikan amal. Menyembunyikan amal itu salah satu di antara hal indah untuk mendapatkan husnul khatimah. Ini ada sebuah kisah nyata. Ada satu keluarga, lalu harus memindahkan kuburan. Yaitu keluarga mereka. Setelah meninggal 18 tahun. Ketika sedang digali kuburan itu untuk dipindahkan, betapa kagetnya keluarga yang ditinggalkan ternyata masih utuh. Kain kafan itu seakan-akan baru meninggal seminggu. Kagetlah keluarga itu. Ketika di tengah kekagetan mereka mengurus perpindahan, ketika mereka menjumpai masih utuh, terus kemudian kain kafannya seakan-akan baru meninggal seminggu, datanglah orang menjaga kuburan yang tahu ketika kuburan itu akan dipindah. Maka orang ini berkata, "Bapak keluarganya ya?" "Iya Pak, kami keluarganya." "Iya nih, pemilik kuburan ini saya sangka keluarganya banyak sekali. Karena setelah sepeninggal dia selalu ada orang yang datang dan berbeda-beda orang yang datang. Lalu saya tanya, kalian ini siapa?" "Kami adalah keluarganya Pak yang sering dibantu."
Jadi ternyata tanpa diketahui oleh keluarga intinya, ternyata bapak ini tuh sering bantu orang, tapi dia sembunyikan. Disembunyikan. Sampai saya tuh ngerasa banyak betul yang dibantu ya, karena banyak keluarga yang datang gitu. Padahal setelah saya melihat kalian hadir di sini, malah keluarga-keluarga yang pernah datang ke kuburan ini malah nggak ada di sini, karena mereka nggak ngerti tentang rencana perpindahan kuburan itu. Jadi ternyata itu adalah orang-orang yang dibantu sama beliau, disembunyikan sampai keluarga intinya nggak ngerti tentang perbuatan sang bapak. Dan baru dibuka oleh Allah setelah beberapa tahun, barulah kemudian dilihatkan bagaimana amal kebaikan yang telah dikerjakan. Orang kalau punya gudang rahasia, dia sembunyikan di situ, maka Allah akan membayar mahal setiap ibadah itu. Karena dia limited edition. Jangan jadikan amal kita tuh kayak pasar. Kayak pasar, murahan. Setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa tahu, setiap orang bisa komentar. Iya, kalau hati kita kuat. Hati kita itu kan lebih rapuh daripada segelas kaca yang mudah untuk pecah berantakan. Kalau kita paham bahwasanya hati kita ini selemah kaca, ya jangan kita pernah ngambil risiko untuk kemudian memperlihatkan amal ibadah kita kepada banyak orang. Cukuplah kamu bangun itu gudang-gudang rahasia. Siapapun tidak perlu tahu, bahkan orang terdekat, kalau kamu berhasil untuk menipu, dalam tanda kutip, menipu mata mereka. Kamu berhasil menipu mata mereka sampai mereka tidak tahu apa yang kamu sedang lakukan. Berarti itu mahal dihargai oleh Allah. Ya, Dawud bin Hindun puasa sunnah bertahun-tahun, tapi berhasil menipu dalam tanda kutip keluarganya ketika keluarganya tidak tahu kalau Dawud bin Hindun itu berpuasa. Lu sampai keluarga intinya tidak tahu kalau beliau itu berpuasa bertahun-tahun. Uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atik. Tutup amal kebaikanmu sebagaimana engkau menutup amal keburukanmu. Karena disitulah berkahnya kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Biarlah amal kita terkubur bersama dengan terkuburnya tanah ketika kemudian menimbun kita. Sudah, disitulah kemudian yang terindah. Tidak usah kemudian amal kita itu dikenang orang, kemudian ditepuk tangan, tidak perlu. Terlalu berat rasa yang harus dijaga ketika kemudian kita harus kemudian mengambil sebuah konsekuensi untuk menjaga hati kita dari serangan-serangan pujian yang terus datang, dan bisa serangan itu membobol pertahanan hati kita, karena pujian itu serangan. Pujian itu serangan. Makanya di dalam Islam itu kenapa kita dimakruhkan untuk memuji? Karena pada dasarnya pujian itu serangan yang bisa membobol pertahanan kehidupan kita. Tutup. Punya rahasia. Tidak perlu kamu sampaikan ke banyak orang. Orang itu sesenang apapun sama antum. Kalau antum meninggal, berapa lama dia akan ingat sama antum? 2-3 hari dia akan melanjutkan kehidupan. Kalaulah setiap manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia yang lain, dia tidak akan bertaruh habis-habisan untuk mendapatkan tepuk tangan dan sorak gembira dari manusia. Itu yang kita harus kerjakan. Yang kedua. Yang ketiga, apa sih yang perkara yang bisa mendapatkan husnul khatimah? Berprasangkalah yang baik. Husnudzon kepada banyak orang. Karena husnudzon itu bagian dari akhlak. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, siapapun yang ingin untuk diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, maka dia hendaknya husnudzon sama Allah. Husnudzon kepada manusia. Husnudzon kepada Allah penting. Bahwasanya tidak ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali itu takdir Allah yang terbaik. Dan husnudzon kepada manusia itu penting supaya tidak menjadikan hati kita jumawa dan sombong dengan apa yang sudah kita capai. Katakan orang lain itu lebih baik daripada kita. Makanya ikutilah apa yang kemudian disampaikan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu mengatakan, kalau saya melihat orang yang lebih tua, saya katakan huwa khairum minni. Dia lebih baik daripada saya. Karena apa? Karena sabaqoni bil ma'asi. Sabaqoni bil hasanat. Karena dia mendahului saya dengan melakukan kebaikan. Kalau saya, kata Hasan al-Basri, menjumpai orang yang lebih muda daripada saya katakan yang lebih muda itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Sabaqtuhu bil ma'asi. Saya mendahului dia untuk berbuat kemaksiatan. Lihatlah orang itu kacamatanya yang bening, gitu. Kalaupun engkau tidak mampu sholat duha, kalau kamu tidak bisa untuk zikir pagi, kalau kamu tidak bisa untuk sholat ba'diyah, kalau kamu tidak bisa puasa sunnah, karena kamu merasa berat dengan semua yang kamu lakukan itu, setidaknya kamu punya tabungan yang bernama husnudzon kepada setiap manusia yang kamu jumpai pada hari itu. Yang parah itu apa? Sudah sholat duha tidak bisa, zikir pagi tidak mampu, sholat ba'diyah berat, sudah gitu hatinya kotor ketika memandang orang. Terus apa yang tersisa dari kehidupan kita menjadi manusia yang beriman? Kalau hanya hati untuk berprasangka saja kita tidak mampu.
Makanya kalau tiba-tiba kita duduk, kok saya nggak sholat duha ya, hari ini nggak baca tilawah, kok kemudian ba'diyahnya berat. Kalau memang kita susah melakukan ibadah-ibadah sunnah, setidaknya hatimu yang dijadikan untuk bersedekah kepada orang, setiap kita berikan prasangka yang baik kepada mereka. Husnudon, kata Imam Syafi'i. Husnudon itu merupakan perkara yang tampaknya remeh, tapi dia nggak pernah remeh di hadapan Allah. Husnudon sama Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti itu turun dari zat yang maha hakim, yang maha bijaksana. Husnudon kepada setiap orang yang kita jumpai. Itu tabungan. Kalau tabunganmu cukup dengan banyak husnudon, engkau akan dianugerahi oleh Allah dengan husnul khotimah. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang kok tampaknya biasa gitu. Ada orang kok tampaknya biasa, tapi kenapa kok meninggalnya husnul khotimah? Mungkin hatinya bersih. Saya tuh pernah, Pak, Ibu ya, menjumpai di sebuah tayangan YouTube. Tayangan CCTV di YouTube. Ada tayangan TV, ada bapak-bapak masuk ke sebuah masjid, terekam itu. Orang tampaknya itu penampilannya biasa. Penampilannya itu kayak biasa. Terus ketika sholat, dia masuk ke shaf yang kedua, bukan shaf yang pertama. Kemudian sholat, tampaknya itu biasa banget. Biasa banget tampaknya itu. Tapi Masya Allah, ketika kemudian dia sholat, lalu pada rakaat yang kedua sujud dia. Sujud itu menjadi sujud terakhir yang dia tidak pernah bangkit dari sujudnya. Meninggal dunia. Padahal secara penampakan itu biasa banget. Nggak pakai jubah, nggak pakai gamis, jenggotnya juga nggak panjang. Biasa. Penampilan itu kayak orang biasa. Tapi meninggal ketika sujud. Mau kita ragukan meninggal ketika sujud? Kan kita nggak bisa ngeraguin lagi meninggal ketika sujud. Maka kemudian yang terjadi, yang kemudian saya lihat itu apa? Kenapa ada orang yang kadang-kadang tampaknya amalannya biasa, tapi meninggalnya husnul khotimah? Karena dia mungkin memiliki hati yang bersih dibandingkan orang yang banyak beribadah tapi hatinya kotor. Dan itu yang kemudian kita harus mengerti. Yang ketiga, berprasangka yang baik. Yang keempat, perkara yang bisa meraih husnul khatimah adalah memperbanyak istighfar dan tobat sebelum ajal itu tiba. Sebagaimana perkataan dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kalau kamu tidak bisa berlomba-lomba dengan ahli ibadah, dengan ketaatannya, maka berlomba-lombalah dengan mereka dengan taubat dan istighfarmu setiap saatnya. Bertaubat dan istighfar itu ibarat deterjen yang membersihkan dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Makanya doanya orang kalau sudah di atas 40, mari kita lihat pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa amala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Saya tobat ya Allah. Saya tobat kepada Engkau. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya itu pasrah kepada Engkau. Orang yang beruntung adalah orang yang memaksa hatinya kembali sama Allah. Sebelum kembalinya jasad dan fisik yang dia miliki. Ya. Sebelum kembalinya jasad dan fisik yang dia miliki. Yang kelima, yang bisa menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu memaksa amal-amal yang kita lakukan secara konsisten. Bapak dan Ibu, santri dan santriwati, Allah itu membagikan amal kepada kita, kemudahan untuk beramal sebagaimana Allah membagi rezeki. Kata Imam Malik, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat, ada yang dimudahkan puasa, ada yang dimudahkan sedekah, beda-beda. Mari kita mengambil pelajaran dari perkataan Imam Malik. Apapun yang Allah mudahkan untukmu dari satu amal, maka lazimi amal yang Allah mudahkan. Saya dimudahkan sholat tahajud, Ustaz. Walaupun saya kalau puasa sunnah susah banget saya itu. Tidak apa-apa. Lazim sholat tahajud. Kalau saya itu sholat tahajudnya susah, Ustaz. Bangun tengah malam susah. Tapi kalau saya puasa sunnah gampang. Lazimi puasa sunnah. Saya itu kalau kemudian sholat tahajud, puasa susah. Tapi kalau sedekah saya itu gampang. Lazimi apa yang Allah mudahkan. Terus kerjakan. Karena bisa jadi dari pintu itulah kamu nanti dipanggil oleh pintu surga. Dan dari amal itulah kamu akan dimatikan. Man asya ala syai' mat ala syai'. Siapapun yang hidup atas segala sesuatu yang dia biasakan, pada sesuatu yang dia biasakan itulah nanti dia akan dimatikan dan diwafatkan oleh Allah. Lalu apa yang Allah mudahkan kepada kita? Apa yang Allah mudahkan?
Ada di antara mungkin santri dan santriwati, ada di antara bapak ibu yang menjawab, saya dimudahkan tahajud. Sudah lazimi aja tahajud. Moga-moga engkau dimatikan pada pintu itu, dan moga-moga pada pintu surga sholat itulah kamu akan dipanggil. Karena manusia dimanfaatkan sebagaimana apa yang dia cintai dan dia kerjakan secara konsisten. Utsman bin Affan diwafatkan ketika baca Quran, karena memang Utsman bin Affan itu terkenal sebagai sahabat yang paling banyak baca Quran. Bahkan beliau menghatamkan satu rakaat itu menghatamkan satu Quran. Sampai istrinya ketika Utsman bin Affan itu dibunuh, sampai istrinya menjerit, apakah kamu telah tega membunuh seseorang yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat? Itu sahabat Utsman. Makanya beliau dibunuh ketika sedang membaca Quran. Umar bin Khattab dibunuh ketika sholat, karena beliau mengatakan salah satu perkara yang paling beliau cintai di atas muka bumi ini, dan beliau lebih memilih mati daripada tidak ada itu, yaitu salah satunya sujud kepada Allah. Pada waktu dia sholatlah kemudian dia dibunuh. Manusia itu dimudahkan oleh Allah macam-macam. Ada yang dimudahkan untuk sedekah, ada yang dimudahkan baca Quran, ada yang dimudahkan untuk sholat, ada yang dimudahkan membantu orang. Apapun itu, kemudahan amal yang sudah Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memudahkan kita sebagaimana memudahkan rezeki, ambil, lazimi, konsisten. Maka pada perkara itu enggak akan dimatikan. Yang keenam, yaitu berdoa. Makanya sampai Syekh bin Bas mengatakan, jangan pernah la yakhlu minas sujud. Jangan sampai sujudmu itu kosong dari 3 permintaan. Mintalah kepada Allah supaya diampuni dosamu. Mintalah kepada Allah husnul khatimah, dan mintalah kepada Allah istiqomah. La yakhlu minas sujud fi salasati asya. Jangan sampai sujud kosong dari 3. Minta diampuni, husnul khatimah, istiqomah. Karena itulah yang akan menjadikan seseorang dipantaskan untuk mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan pemanis pada ujung kematian kita. Jagalah keimanan, sembunyikanlah amal perbuatan yang kita lakukan, berbaik sangkalah kita kepada Allah dalam setiap waktu dan setiap saatnya, dan berprasangka kepada manusia. Lalu kemudian banyaklah kita bertobat kepada Allah. Karena kalau kita tidak mampu mendahului ahlu ta'ah dengan ibadah, maka dahululah, kejarlah mereka dengan taubat dan istighfar kita. Kemudian paksakanlah kita untuk melakukan satu amal yang Allah sudah mudahkan untuk kita. Tutup dengan doa mustajab di waktu-waktu prime time. Kita berdoa sesering mungkin, karena orang yang paling banyak mengetuk pintu adalah orang yang paling banyak dibukakan pintunya untuk dia. Dan orang yang paling banyak meminta kepada Allah ibarat mengetuk pintu adalah orang yang paling besar kemungkinan dibukakan pintu itu. Umar bin Khattab menceritakan tentang sebuah kisah nyata, bagaimana ketika beliau berdoa, maka beliau berdoa, Allahumma arzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyika. Ya Allah, aku minta mati syahid tetapi di tanah nabimu. Ada seorang sahabat berkata, kalau minta mati syahid jangan di kota Madinah, karena kota Madinah lagi aman, betul. Mintalah mati syahid itu di Palestina, di Syam, di tempat-tempat yang jauh yang saat itu sedang ada ekspansi jihad. Tapi Umar bin Khattab tidak ragu dengan doanya. Dia tetap berdoa, ya Allah, matikanlah saya mati syahid, tapi di kota nabimu. Dan Allah anugerahkan cash dan kontan persis dengan apa yang diminta. Beliau meninggal di kota Nabi, Madinah, ditusuk pada peristiwa sholat subuh oleh Abu Lulu'ah, seorang majusi yang berkhianat ketika dia dendam kepada Umar bin Khattab yang telah menghancurkan kerajaan Persia. Dan itu dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah, karena berdoa itu melampaui sesuatu. Berdoalah karena merubah yang mustahil menjadi mustajab. Berdoalah karena yang jauh bisa menjadi dekat.